Ya persiapkan mental sekuat baja. Saya awal mula merintis itu udah berpikiran gini, saya pasti rugi di awal. Oh gitu. Soalnya saya belum tahu ilmu dan pemasarannya seperti apa. Saya harus bermental kuat. Jadi nggak mungkin saya langsung berhasil. Tapi alhamdulillah di perjuangan pertama itu malah banyak dapatnya. Wah, jadi ya semakin terpacu untuk menambah jumlah gitu. Per ekor itu bisa profit 10.000 sampai 17.000 per ekor. Wih, oke ya Mas. Iya. Jadi judul video kita kali ini adalah bekerja dari rumah, gaji lebih dari TKI. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan Mas Raka. Iya Mas. Selamat datang Mas Raka. Silakan memperkenalkan diri dulu. Siapa sebenarnya Mas Raka ini? Iya, saya Raka Wahyu Kurniawan. Asal dari Sutojayan. Oke. Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan. Podo ya Mas ya? Iya, sama. Desa, kelurahan, kecamatan sama semua. Sama. Iya. Kalau profesi Mas, di bidang apa? Profesi saya menggeluti di bidang peternakan. Saya berlaku sebagai penetas, juga sebagai peternak juga. Oke. Iya. Namanya Anara ya Mas? Anara Duck Farm. Oke. Iya. Dari kalau nggak salah dari nama anaknya itu Mas ya? Iya, Anara itu. nama anak. Nama anak semua pakai nama Anara. Iya, rata-rata gitu, biar Iya. mudah. Iya. Dan juga untuk biar Jadi ciri khas lah. ciri khas ya. Iya. Iya. Mas, untuk Mas, berarti di tempat jenengan di Anara Duck Farm ini fokus bidangnya itu apa? Tadi kan ada ternak, pembesaran ataupun juga penghasil bibit atau yang apa fokusnya? Saya awal mula fokusnya itu sebagai peternak saja. Oh, oke. Awal mula peternak. Awal mulanya itu sebagai peternak. Terus seiring berjalannya waktu ada permintaan dari teman. Suplemen bibitku. Oke. Akhirnya ya berangsur-angsur ya sembari peternak, sembari jadi penetas juga. Gitu. Penyedia bibit bebek. DOD. DOD. Oke. Iya. Berawal dari peternak sekarang penyedia juga. Kalau sekarang besaran mana? Porsi porsi profit lah atau yang paling diutamakan begitu? Ya hampir-hampir sama-sama besar juga. Sama-sama besar juga? Iya. Oh, oke. Di saat harga tinggi gini ya menggiurkan jadi peternak juga. Oh gitu. Iya. Saat ini berapa harganya Mas? Kalau di kandang ya itu kisaran 25.000 sampai 26.000 per kilo. 25.000 sampai 26. Iya. Per kilo. Per kilo. Itu kalau pintar ya memaksimalkan profit itu per ekor itu bisa profit 10.000 sampai 17.000 per ekor. Oh. Menggiurkan sekali itu. Wih, oke ya Mas. Iya. Tadi berapa? 10 sampai 17? Iya. Profitnya aja? Iya. Oh, kalau katakanlah harga pas gitu atau harga umumnya ini berapa? Harga umum kisaran 20-an umumnya. Oh ini berarti tinggi banget ya? Tinggi ini. 25 Karena sampai 26. Kemarin kan permintaan pasar kan juga banyak. Kena puasa, hari raya. Sekarang di pasar itu kurang. Barangnya kurang, tapi permintaan tetap tinggi. Tapi siklus naik turun itu juga nggak bisa diprediksi juga sekarang. Susah lah. Tapi nanti biasanya turunnya itu di Idul Adha. Soalnya kan daging banyak juga daging, banyak. Iya. Akhirnya permintaan bebek itu menurun juga. Sebenarnya permintaan daging bebek itu larinya kemana ya Mas ya? Kebanyakan di rumah makan itu. Oh. Kebanyakan rumah-rumah makan untuk lalapan-lalapan. Kadang juga di restoran-restoran besar itu juga. Itu bobot berapaan biasanya keluarnya? Kalau kelompok kita itu 2 kilo up lah.
Kalau untuk di luar umumnya itu 1,7 sampai 2 kilo umumnya. Tapi kalau kelompok kita itu diusahakan 2 kilo up untuk memaksimalkan profit peternak juga. Betul. Semakin gede kan semakin profitnya banyak gitu ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya disebutkan populasi DOD itu kan 1000 sampai 1100 tuh per minggu. Kalau saat ini populasi penggedean itu berapa Mas? Kalau di tempat untuk jenengan punya saya sendiri ya, itu paling cuma 1.200-an untuk pedagingnya itu untuk sementara saat ini. 1.200. Itu planningnya itu ya bikin kandang lagi atau paling enggak sewa kandang lah. Gitu. Kalau untuk DOD-nya udah kita jual ke mitra. Iya. Kalau untuk yang dipelihara sendiri itu malah beli dari luar. Kalau di compare ya, dibandingkan antara pembesaran di Anara Duck Farm itu kan per bulan 1.200. Per minggu DOD yang dikeluarkan itu kan 1.100, tapi untuk mitra. Berarti ya lebih gedean nih Mas kalau dari segi populasi ya. Lebih gedean pembibitan juga. Ya. Oke. Lebih gede pembibitan. Cuma kan ya kalau masalah profit dan modal lebih ringanan untuk pembesaran. 1.000 ekor itu biayanya itu paling sekitar 35 sampai 40 juta untuk produksinya itu loh ya. Tapi kan untuk bikin bibit per minggu 1.000 lebih itu modalnya bisa 100. Gitu. Iya. Ya kalau dana kecil ya main pembesaran aja. Gitu. Kalau profit Mas, kalau jenengan lebih gedean mana? Lebih tergantung surplus tadi ya, tergantung harga jual. Tergantung harga jual di pasar secara umum. Ya yang penting kita usaha memaksimalkan profit gitu aja. Oke, siap Mas. Mas kalau kita mau ngobrol tentang apa nih? Kita mau ngobrol tentang yang pembibitan atau ngobrol tentang pembesaran Mas? Pembesaran aja. Oke, siap. Biar yang pemula itu ya ngerti lah kendala terus keenakan untungnya di mana gitu biar paham. Tapi kalau pemula itu lebih mudah pembesaran ya Mas ya? Iya kalau menurut saya mudah pembesaran. Indukan itu banyak masalahnya juga sebenarnya. Khusus expert lah ya boleh dibilang ya. Harus kalau yang memula yang seperti itu aja yang. Ya boleh sih memulai cuma ya harus disiapkan modalnya dulu. Ya modal yang agak lumayan juga gitu. Oke, Mas kalau pemula nih, misal nih saya pengen budidaya bebek pedaging. Lek ngarani itu apa sama dengan bebek peking itu Mas? Iya sama. Sama ya, bebek peking hibrida. Iya sama. Itu sama. Oke. Yang bebek coklat pedaging juga ada. Bebek coklat tapi pedaging. Ada juga. Kalau punya jenengan apa? Saya ada hibrida sama peking itu. Oke. Kalau saya ibaratnya mau mengawali menjadi peternak pembesaran bebek hibrida atau peking, apa yang harus saya siapkan? Yang pertama ya kandang, modal, sama mental. Kalau mental tadi nanti dibahas sama mbaknya ya. Iya. Oke, sekarang kandang sama modal. Modalnya berapa Mas? Modal yang harus disiapkan? Kalau kandang sih, kalau untuk yang biasa-biasa aja itu per 100 ekor ya 6 juta, 10 juta udah bisa lah. Udah bagus sekali. Kalau yang ala kadarnya ya bisa, cuma kalau menurut saya kalau bisa itu tempat itu ya harus dibikin senyaman mungkin, sebagus mungkin, biar nanti nggak ada perbaikan gitulah. Kalau yang seadanya biasanya rata-rata pakai bambu, atapnya pakai terpal, gitu kan juga bisa. Oke. Daripada gitu mending ya bambu nggak masalah sih, cuma yang bawah itu dikasih cor biar agak tinggi, biar nggak cepet rusak gitu aja. Atas kalau bisa ya esbes paling nggak. Kalau yang kelas agak tinggi biasanya pakai galvalum itu. Kalau yang 6 juta tadi udah dapat apa? Udah dapat esbes juga, udah bisa. Kayu semua itu udah jadilah. Sama penghalangnya samping peteknya. Iya. Termasuk bibit. Kalau bibit itu kandang aja tadi ya 6 juta. Aja, ya. Kalau untuk bibit
per hari ini rata-rata 10.000 sampai 12.000 per ekor. Oke. Jadi misalkan kalau pelihara 100 ya 1 juta sampai 1.200.000. Nanti untuk pakan kemungkinan per ekor habis 24 ribuan kalau diuangkan itu. Per ekor sampai panen. Per ekor 24 Mas? Mahal ya? 24.000 sampai panen. Untuk pakan kan? Per ekor kan? Iya. Tadi harga jual kan 25 ya? Per kilo. Oh iya, sorry. Yo, kita hitung ulang berarti ya. Iya. Berarti pakan 24 kali 100 berarti 2.400.000. 2.400.000 tambah bibit 12.000 paling mahal ya. 12.000 berarti 36. Kan 36. Nanti untuk listrik 3.600.000. vitamin gitu paling tambah 1.000 lah, 1.000 per ekor. Berarti ya 1 juta. 37. 100.000 ya berarti. 37. 3.700.000. Iya. Kalau katakanlah harga jual di harga standar aja, berapa? 20.000 gitu ya? 20.000 itu panen sekitar bobotan udah 2 kiloan itu. Rata-rata 2 kilo gitu. Itu udah 40.000 lah. 40.000 kali 100 4 juta. 4 juta tadi dikurangi 37. 37 berarti 300.000. Itu kan harga 20.000. Harga 20.000. Kalau 25 ya 50.000. Ya, berarti kan 5.000 kali 1.000. Salah. Iya. 25 kali. Kalau 25 kali 2 kilo kan 50.000. Dipotong 37.000, 13.000 per ekor. 13.000 kali 1.000. 100 ngomong 100 ya. 1.300.000. 1.300.000. Oh, kalau sekarang itu berarti profitnya 1.300.000. Kisaran segitu. Estimasi. Less and more-nya segitu. Iya, kurang lebihnya segitu. Kurang lebihnya segitu. Oh, iya. Pernah nggak Mas harga di bawah 20.000? Pernah. Waktu corona itu kemarin juga tahun 2025 itu juga pernah. Harga 17. Oh, 17 Mas? Iya, 17 itu kan DOD juga mengikuti turun. Harga DOD itu kisaran 7.000 kalau nggak salah. Pada saat itu. Bahkan saat itu juga pas murah jadi yo tetap aman, masih ada aman, untungnya masih walaupun ada gap sedikit tipis lah kalau dihitung. Yo kadang kala harga DOD murah panen pas tinggi. Kadang kala DOD pas tinggi harga panen murah gitu ya. Siap, yang penting kita di saat harga tinggi jangan terlalu seneng, ya harus disisihkan juga. Di saat harga rendah jangan terlalu susah lah. Yes, normal biasa-biasa aja. Oke. Yang penting keuangan lancar, ada cadangan uang lah untuk di saat harga rendah seperti itu. Kalau untuk populasi 100 Mas, itu luasan kandang berapa? 25 meter persegi. Berarti 5 kali 5 udah bisa untuk 100 ekor. Iya. Kalau untuk tanah kan tadi tidak dihitung ya, harus sendiri lah ya. Ini diutamakan berarti kalau yang pemula itu sudah memiliki space tanah sisa. Ya sedikit. Toh juga nggak gede kan 5 kali 5. Kalau mau ya pelihara sedikit juga bisa untuk pembelajaran untuk pemula itu juga bisa. Misalkan kuatnya 10 ekor ya pelihara 10 ekor. Kuat 25 ya 25 ekor gitu. Yang penting kita tahu ilmunya dulu lah. Kalau nanti udah bisa dirasa udah cukup, kendala-kendala udah bisa nanganin ya baru populasinya diperbesar. Oke. Mas kalau penjualan Mas itu biasanya gimana? Penjualan kalau di saat harga tinggi gini mudah-mudah sekali jualnya. Posting gitu masih banyak yang cari. Tapi di saat harga murah ya pada hilang semua. Makanya kita jalin kerjasama sama orang yang konsisten. Di saat harga rendah mau ngambil, di saat harga tinggi juga pasti ngambil. Ada tapi kayak gitu ya? Ada, banyak. Cuma banyak juga yang saat tinggi hilang itu juga banyak. Sistem kalau di tempatnya jenengan, katakanlah mitranya jenengan. Nah itu seperti apa sistemnya? Kalau saya itu sebagai penyedia bibit, nanti untuk pembesaran ada sendiri di ternak-ternak gitu. Kalau untuk penjualan udah ada orang yang ngatur penjualan. Jadi misalkan kita orang penjualan itu bilang spek yang dibutuhkan bobot 2 sampai 23 gitu. Survei ke ternak.
Sekarang umur berapa, bobotnya rata-rata berapa. Kalau ternak udah lama bermain di dunia bebek udah tahu. Habis pakan sekian, jadi bobot sekian udah tahu. Jadi nanti perkiraan 2 hari lagi atau 3 hari panen, sekarang baru ngubungin pabrik, ngubungin yang ngambil lah. Atau restoran gitu yang ngambil. Gitu. Jadi kalau saya fokusnya untuk saat ini ke kelompok ini ya, saya sebagai penyedia bibit. Siap. Untuk bagian marketing ada sendiri. Udah nggak bingung. Dalam kelompok yang jenengan geluti itu sama teman-teman itu, apakah ada jaminan Mas kayak harus pasti diambil gitu? Dia tuh udah bertanggung jawab ya karena kita udah lama. Iya. Udah nggak ada jaminan sebenarnya, cuma dia tuh selalu mengusahakan yang utama ternak itu. Oke. Jadi udah nggak takut untuk nggak diambil, pasti diambil meskipun kadang mundur 2 hari 3 hari gitu, tapi pasti diambil gitu. Jadi kalau di kelompok kita udah nggak bingung soal penjualan, dia tuh sudah jaringannya udah banyak, jadi nggak bingung untuk menjual. Di pabrik A nggak keterima, pabrik B ada, C juga ada. Selain gitu di RPP lokal, maksudnya yang usaha mandiri gitu kadang tawarin juga. Itu kelompok apa Mas? Ya kelompok ternak kita, maksudnya itu nggak ada nama-nama umumnya itu, tapi kelompok peternak. Mana tadi Suto Jayan berarti. Iya, kelompok peternak Suto Jayan. Oh ya. Oke Mas. Kita bicara soal perawatan. Bagaimana sih merawat bebek itu dimulai dari kecil sampai gede. Nah kalau sejak bibit, sejak datang itu piye Mas perawatannya Mas? Baru datang ya, sebelum datang lah kan ya. Biasanya dikabarin. Nanti diodanya datang. Gitu. Ya kita persiapkan box yang ada penghangatnya. Misalkan pakai penghangat lampu pijar ya pakai lampu pijar. Kalau misalkan penghangatnya gas solek ya gas solek juga. Gas solek itu apa Mas? Gas solek? Gas solek itu pemanas. Iya. Yang berbahan bakar Spertos. LPG. Oh bukan. LPG ya. Itu nanti dinyalain di situ untuk pemanas. Kompor berarti tempat, ya? Iya, semacam itu. Jadi kalau sudah hangat, tempatnya lingkungannya udah hangat, nanti DOD datang itu tinggal dimasukkan. Biasanya kan ditempatkan kayak box kecil gitu Mas? Box kecil-kecil gitu. Kalau untuk 100 itu kan nggak gede kan ya? Enggak, paling 2 kali 1 meter udah. Iya betul. Biasanya kan lampu aja yang saya tahu di atas ada lampu pijar itu. Lampu pijar dikasih 2, misalkan kalau daerah pegunungan ya menyesuaikan lingkungan sebenarnya. Kalau suhunya dingin, lampu pijarnya ditambahin gitu. Yang penting DOD datang, ada makan, ada minum, nanti udah hangat boxnya dimasukkan, dilihat perkembangan tiap hari. Kalau 1 hari biasanya saya tutup rapat, datang itu tutup rapat, nanti hari berikutnya dibuka sedikit untuk sirkulasi udara. Karena bebek itu kan udah makan, nanti buang kotoran, dibuka sedikit untuk sirkulasi udara biar oksigennya masuk lagi gitu. Nanti kalau udah 5 hari baru turun pindah ke box satunya kalau saya loh ya. Box satunya itu gimana? Tanpa penghangat. Jadi tetap box tapi tetap box cuma tutup samping kanan kiri dibuka semua. Penghangatnya udah dihilangin, diganti lampu biasa, lampu LED gitu. Untuk pencahayaan untuk nyari makan dan minum gitu aja. Luasan box yang kedua ini lebih lebar sedikit daripada yang pertama. Misalkan yang pertama tadi 2 kali 1 gitu ya, diisi 100 ekor. Untuk yang kedua itu kalau bisa 2 kali 1 itu diisi 50 ekor saja. 2 kalinya intinya ya, bisa butuh space 2 kali lebih gede. Semakin longgar tempatnya, pertumbuhan bebek juga semakin bagus. Kadar amoniaknya juga nggak terlalu banyak gitu. Setelah itu umur 8 hari saya turun ke tanah, ke kandang utama. Ke kandang utama. Kandang utama. Nanti di kandang utama masih pakan pabrikan juga. Nanti kalau udah 15 hari baru kita mix pakannya, pakai campuran kita sendiri biar lebih murah. Yang penting kualitas
bahan bakunya harus bagus. Oke, siap. Kalau pas waktu dari awal tadi jenis pakannya apa, Mas? Untuk awal itu ya pakai pakan untuk bebek, bebek starter namanya. Itu banyak mereknya, dari merek New Hope, Pokpan, Shreya, Haida juga ada. Itu Pokoknya starter gitu aja ya? Iya, starter untuk bebek. Itu kita pakai sampai umur 14 hari. Starter terus. Biasanya kalau ikan kan ada min-minnya itu. Gitu kali itu nggak ada ya kalau bebek untuk itu? starter itu biasanya bentuknya crumble. Sama semua itu. Sama untuk 1 sampai 14 hari sama? Sama. Oke. Sama. Kalau nanti kalau yang kita pakai untuk pakan pabrikan sampai panen gitu ada nanti tahapannya starter sama finisher. Finisher itu bentuknya agak besar, pelet. Gitu. Siap. Kita ngomongin starter dulu 1 sampai 14 hari, Mas. Itu selain pakan itu dikasih apa lagi, kayak harus vitamin kah atau anti apa gitu? Iya, kita kasih vitamin. Vitamin mulai di box itu masuk box sampai turun kita kasih vitamin. Ya, vitamin yang umum ya pakai Vitajik seperti itu, Supravitamino. Yes, seperti itu untuk mensuplai suplemen untuk vitamin tubuhnya itu biar cepat besar. Iya, Vitajik itu kan bentuknya kan serbuk dicampur air untuk minumnya gitu untuk ya. Minumnya. Sama berarti. Sama. Oh. Sama juga seperti itu. Berarti minumnya vitamin itu, makannya dari pabrikan itu. Iya, sementara pakai pabrikan itu. Gitu aja terus sampai umur 14 hari. Sampai umur 14 hari. Oke. Nanti kalau udah 14 hari baru kita campur pakannya. Nah, ketika udah 14 hari campuran pakannya apa, Mas? Kalau kita pakai konsentrat, terus pakai kebi sama tepung Kentucky. Nanti kalau harga jagung murah kita pakai jagung. Kalau harga jagung tinggi kita skip, nggak pakai untuk meminimalkan biaya produksi. Jagung itu menggantikan apa? Menggantikan 3 item tadi, kan tepung Kentucky, kebi sama pekat apa tadi, pekatul? Nah, konsentrat. Itu aja berarti. Itu aja banyak. Tapi nanti ada tambahan seperti mineral sama top mix biasanya. Mineralnya yang putih-putih itu kan, Mas? Iya. Oke. Tepung batu lah sebenarnya. Tepung batu. Cuma kan ada tambahan, kalau produk pabrik kan ada tambahan suplemen vitamin dan lain-lain gitu. Itu untuk memperkuat tulang. Kalau campuran ideal, Mas, kalau apa? Campuran ideal pakan itu apa? Komposisinya seperti apa? Ya, kalau pengalaman pribadi saya loh ya. Ini kita pakai konsentrat itu 1 sak. Terus kebi kita pakai 100 kilo. Terus tepung Kentucky kita pakai 50 kilo. Mineral pakai 4 kilo. Top mix pakai 1 kilo. Oke. Gitu. Tepung Kentucky itu beli kayak tepung Kentucky gitu? Atau seperti apa? Sebenarnya tepung Kentucky itu reman dari Kentucky. Reman itu yang rontok-rontok itu. Itu nanti di spinner diambil minyaknya, baru yang limbahnya itu tepungnya itu. Baru dikirim ke kandang, dipakai untuk pakan ternak. Jadi kan orang kan itu kan goreng kan? Iya. Itu kan ada tepung yang masih putih-putih di bukan. Bukan. Yang sudah mateng. Oh, kriwilan nih. Iya. Oh, alah. Kriwilan itu. Iya. Kriwilan itu mau ya mereka? Iya, mau. Oh. Gurih itu enak. Orang aja kan mau kan itu kan, orang aja suka kan. Iya. Tapi diambil minyaknya dulu, di spinner diambil minyaknya, ditiriskan lah. Iya. Berarti kita harus punya spinner. Enggak, itu kan udah ada bagian produksi yang ngambil-ngambil sendiri udah ada. Sampai di kita sudah dalam bentuk spinneran, udah dalam bentuk tepung, jadi lembut nanti itu, setelah di spinner. Oh, jadi tepung. Setelah itu diselip ya. Digiling. Digiling. Ada yang digiling, ada yang enggak. Meskipun enggak, kalau bebek udah besar tetap bisa makan. Oh, tetap makan. Tetap kuat. Saya baru tahu ada tepung Kentucky untuk bebek itu. Iya. Iya. Jadi itu ngambilnya biasanya di tempat-tempat rumah makan, Sai gitu, Laila dan lain-lain lah, yang pinggir-pinggir jalan juga. Iya, banyak ya. Oke.
Kalau yang paling penting Mas di antara itu tadi kan ada pakan, ada kandang, ada mungkin juga apa biar tidak kena penyakit. Yang paling penting dalam pembudidaya itu apa gitu? Ya semuanya penting. Mempunyai peran masing-masing. Iya. Tapi yang utama menurut saya itu tetap DOD yang berkualitas dulu. Oh, DOD yang berkualitas. Kalau DOD berkualitas lebih tahan terhadap penyakit dan pertumbuhan juga lebih besar, lebih cepat. Gitu. Kalau udah DOD-nya bagus, perawatannya nggak bagus, ya bisa profit, cuma kurang maksimal gitu. Nanti DOD bagus, perawatan bagus, bahkan nutrisinya juga oke. Ya profit bisa maksimal lagi. Gitu. Oke. Mas kalau bebek itu bau nggak Mas kandangnya? Bau tidaknya itu ya masih ada sedikit bau, cuma nggak terlalu. Tergantung pengaturan tempat minum sebenarnya. Yang bikin bau sebenarnya kotoran, kena air. Betul. Kan bebek kan ngombe kan rebutan terus koyo tumpah-tumpah nah gitu. Jadi untuk meminim bau, tempat minum harus disisihkan. Selain itu tumpahan air usahakan nanti keluar lagi. Gitu. Ya kayak ada salurane gitu. Iya. Jadi tempatnya kalau bisa dibikin naik untuk minumnya ya. Terus bawahnya dikasih kasa gitu biar air cipratan jatuh ke bawah, nanti dibikin miring keluar gitu. Udah bisa untuk meminimalisir bau. Iya. Oke. Nanti bau paling ada di sekitar tempat minum aja. Itu dikasih gamping, kapur itu udah aman gitu. Oke. Kalau Mas, misal ada orang yang mungkin wah aku pengen sampingan bebek lah gitu. Jauh dari Blitar. Kalau mungkin orang Blitar dan sekitarnya kan bisa ngambil di tempatnya jenengan. Masih ada kuota kan? Kalau untuk kuota kayaknya kurang ini untuk kelompok kita. Oh kurang ya? Iya, wah kurang. Ini berarti harus gabung kelompok ini ya? Iya. Harus gabung kelompok biar dapat kuota. Kalau untuk pemula saya sarankan ya ngambil DOD yang dekat aja. Untuk meminimalisir resiko kematian di jalan. Tapi ya harus dipastikan kualitas DOD-nya juga. Jadi mending survei langsung ke pembibitnya, indukannya seperti apa. Kalau menurut saya usahakan sebagian besar biar profitnya itu semakin besar. Di kelompoknya jenengan yang pembesaran yang cor kapasitasnya gede sukses itu banyak ya Mas ya? Ya alhamdulillah lumayan. Yang paling gede Mas menurut jenengan siapa? Ada nggak? Untuk yang teman populasinya ya, teman populasinya berapa? Teman ada itu yang ngambil per minggu 1.000 per minggu. Mitranya jenengan berarti? Iya satu kelompok. Itu per minggu 1.000 ekor. Jadi tiap 1 minggu sekali panen 1.000 ekor. Itu yang paling gede untuk kelompok kita. Tapi di luar kita itu buahnya yang populasi gede-gede. Ya per minggu bisa 10.000 juga ada di luar kita. Tapi kalau market kebutuhan bebek kayaknya juga masih tinggi ya Mas emang ya? Tren untuk hari ini malah tinggi sekali ini. Per hari ini itu marketnya itu tinggi. Sekarang rumah makan juga banyak yang pakai bahan bebek. Apalagi juga banyak brand-brand yang memang spesial bebek kayak bebek apa gitu kan banyak tuh Mas. Banyak. Bebek Sinjai, Pak Haji Slamet gitu. Rumah-rumah makan besar juga sekarang banyak yang menunya ada bebeknya gitu. Sebenarnya kalau saya juga daripada ayam sebenarnya senang bebek Mas. Cuma kalau banyak-banyak nanti ya gak baik. Semua itu kalau berlebihan juga gak bagus. Gak bagus, siap. Kalau sesekali juga oke lah. Gitu. Momen apa yang membuat jenengan paling senang Mas dalam 6 tahun menjadi peternak bebek itu apa yang paling wah senang banget nih apa Mas? Apa ya? Yang paling seneng enaknya itu bisa kumpul keluarga tiap hari gitu. Kalau saya kerja di luar mau ketemu anak juga harus menunggu momen tertentu gitu. Kalau di rumah kan buat setiap hari di rumah. Setiap hari ya nemenin anak-anak, lihat pertumbuhannya juga. Gitu. Yang paling bikin seneng itu sebenarnya.
Jangan family man lah berarti ya. Tapi banyak orang di luar sana yang ya teman-teman kita mungkin yang sedang merantau atau memang di sisi itu memang Mas mereka kayak mendambakan seperti kita yang di rumah itu kayak wah. So, kalau yang gitu. Di sini rata-rata mendambakan seperti yang di sana gajinya, iya betul. Ya makanya dari itu, mumpung kita di rumah, ciptakan peluang untuk gaji seperti di sana gitu. Iya. Kalau di Anara Dakfa Mas, gajinya sudah menyamai mereka baru Mas. Saya kayak luweh Mas. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas ya. Ada aja rezekinya. Ada gitu. Aja, alhamdulillah. Tapi jenengan sudah mantep positif akan terus di BP Mas kayaknya ya Mas. Untuk saat ini mantap sekali. Mantap banget ya. Iya. Kayaknya untuk ditekuni itu sangat prospek dan kayaknya masih masih hijau. Masih panjang gitu. Lah, iya masih hijau. Kalau untuk kedepannya kita juga nggak tahu seperti apa prospeknya. Tapi untuk saat ini dan kedepannya itu saya masih optimis. Mantap. Oke Mas, untuk pemula mungkin pemula yang ingin masuk ke dunia BP barangkali ada pesan-pesan untuk mereka Mas. Ya persiapkan mental sekuat baja. Saya awal mula merintis itu udah berpikiran gini. Saya pasti rugi di awal. Oh gitu. Soalnya saya belum tahu ilmu dan pemasarannya seperti apa. Saya harus bermental kuat. Jadi nggak mungkin saya langsung berhasil. Tapi alhamdulillah di perjuangan pertama itu malah banyak dapatnya. Wah. Jadi ya semakin terpacu untuk menambah jumlah gitu. Tapi nanti ketika populasi di atas 1.000, saya mulai dari 100. Nanti populasi di atas 1.000 pasti ada aja kendalanya. Enggak seperti yang dibayangkan pelihara 100. Profit dapat 1.200.000, pelihara 1.000 dapat 12 juta. Enggak seperti itu. Pasti nanti ada kendalanya. Ada aja, ya. Profitnya pasti enggak sampai seperti itu. Tapi jangan putus asa, jangan patah semangat, harus tetap cari ilmu lah untuk perkembangan diri kita supaya usaha kita juga terus lancar, terus berjalan. Seenggaknya juga bisa memberi rezeki kepada teman-teman yang lain juga lah gitu. Jadi judul video kita kali ini adalah bekerja dari rumah, gaji lebih dari TKI. Iya. Terima kasih teman-teman dari nyimak. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih Mas Raka udah mampir. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantun. Matur suwun Mas Kambon. Sami-sami.